Kreativitas dan inovasi hadir dari mahasiswa Institut Teknologi Surabaya. Usai meluncurkan mobil listrik, maksud kami motor listrik bernama Gesits yang kini sudah mulai diproduksi untuk kebutuhan pasar, kini karya lain hadir yakni mobil bernama Blitz dan Hybrid Series Kasuari. Apa kelebihannya dibanding mobil-mobil listrik lainnya? Kita langsung tanyakan saja bersama rekan Monica Gracia di Surabaya, Jawa Timur. Kembali kita buka layarnya, kita sapa rekan Monica di sini. Monica, silakan informasi Anda langsung dari Surabaya. Silakan Monica. Mafin, kali ini saya beruntung sekali dapat menjajal hasil karya inovasi terbaru dari anak bangsa berupa mobil listrik yang diberi nama Blitz dan juga Hybrid seri Kasuari yang merupakan inovasi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang mana mobil ini nantinya akan direncanakan melakukan road dari Sabang sampai dengan Merauke dengan jarak sekitar 15.000 km yang nantinya akan ditargetkan menghabiskan waktu selama 100 hari. Dan untuk lebih lanjut, bagaimana interior di dalamnya dan juga apa saja spesifikasinya, kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Santi yang merupakan engineer dan merupakan salah satu pembuat dari mobil listrik Blitz dan juga Kasuari ini. Betul. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Mbak, mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi istimewa dari mobil listrik dari karya teman-teman dari ITS ini? Kalau yang istimewa, kita pasti istimewa ya Mbak, karena ini semua kita buat dari tangan-tangan kami sendiri. Jadi ini semua produk yang kami buat dan pertama kali kita membuat seri off-road. Jadi dua mobil ini adalah seri off-road pertama yang kita buat. Oke Mbak, kayaknya seru kalau kita sambil jalan-jalan melihat di dalam mobilnya ini Mbak. Ya. Sebenarnya yang membedakan Mbak dari mobil listrik ini dengan mobil-mobil pada umumnya seperti apa? Mungkin kameramen bisa ikut saya bagaimana isi dari dalam mobil listrik ini sambil Mbak jelaskan. Sebenarnya sama aja sih, mungkin kita lebih bisa lihat ke yang Blitz ya, karena untuk mobil Kasuari ini kita kan hybrid. Jadi kita spesifikasinya untuk listriknya sama dengan seri Blitz, dengan kapasitas yang lebih rendah karena ini ada tambahan genset di dalamnya. Kalau untuk Blitz kita full elektrik 100%. Kalau boleh lebih diperjelas Mbak, keistimewaan dari mobil hybrid ini, saya dengar juga bahan bakarnya dari minyak, betul itu? Betul, kita memakai waste vegetable oil. Jadi diesel atau gensetnya yang kita gunakan nanti akan kita isi dengan minyak jelantah mungkin kalau orang-orang bilang, tapi setelah melalui proses penyaringan akan kita masukkan karena pada dasarnya dulu mesin diesel itu diciptakan untuk minyak jelantah. Untuk minyak sih, bukan untuk minyak nabati, bukan untuk solar ya sekarang. Mbak, ini sangat menarik. Kenapa ITS sendiri mempunyai ide untuk bahkan malah membuat mobil off-road, Mbak? Sebenarnya apa yang membuat tertarik? Sebenarnya kita akan mengikuti Rally Dakar pada tahun depan. Jadi sebenarnya ini mobil kita khususkan untuk perlombaan Rally Dakar nanti tahun 2019. Jadi sebelum kita mengikuti international event, kita uji coba dulu untuk berkeliling Indonesia sekalian edukasi masyarakat. Mbak, kira-kira awalnya sebenarnya untuk desain ini kan terlihat sekali sangat modern. Kalau boleh tahu, siapa saja dilibatkan dalam pembuatan mobil ini dan membutuhkan waktu berapa lama? Kalau dari proses desain sampai pembuatan kita kurang lebih 6-7 bulan ini. Kalau mulai dari desain untuk Blitz ini kita mulai dari sasis, body, semuanya komponen yang di dalamnya kecuali sel baterai kita sudah bikin sendiri. Berapa hari Mbak untuk pembuatannya atau berapa bulan atau bahkan berapa tahun Mbak? 6-7 bulan, mulai dari desain sampai berdiri seperti ini. Kalau boleh tahu melibatkan berapa orang dan apa ada dari instansi di luar ITS sendiri? Kebetulan untuk seri Blitz ini kita bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur. Jadi mereka tahu beliau-beliau itu yang mendanai kita kurang lebih untuk bisa membuat mobil untuk Dakar ini. Sambil jalan-jalan sendiri mungkin menarik Mbak ya. Sebenarnya mobil ini sendiri sebelumnya tidak diikutkan dalam lomba tapi merupakan semacam prototipe begitu ya? Kalau ini memang untuk lomba kan kita membutuhkan satu unit mobil untuk bisa dikirim ke Rally Dakar nanti. Seperti halnya kita pernah mengikuti lomba World Solar Challenge di Australia, kita juga membuat satu buah unit prototipe yang kita kirim Solar Car waktu itu ke Australia. Mbak mungkin bisa sambil menjelaskan di dalam dari mobil Blitz sendiri ini komponen apa saja yang ada di dalamnya?
Komponennya sama kayak pada umumnya seperti mobil listrik yang sudah ada juga. Jadi ada motor listrik, ada controller, ada IVC sebagai interface kita, kemudian ada BMS, Battery Management System sebagai kontrol dari baterai itu sendiri, dan komponen lainnya aksesorisnya. Setelah ini akan mengadakan off-road Mbak ya. Wah, saat ini Iya. kita juga telah bergabung bersama kami dengan Mas Uta, Mas Yoga Uta, betul ya? Iya, betul Mbak. Juga sebagai salah satu inisiator dari dibuatnya mobil listrik ini. Betul. Mas Uta, kalau boleh tahu lebih spesifik tentang mobil Blitz ini sendiri. Katanya dengar-dengar besok mau akan melakukan touring dari Sabang sampai dengan Merauke. Persiapan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman ITS ini, Mas? Oke, jadi untuk persiapan kita sudah menyiapkan 2 mobil Mbak. Selain itu kita juga menyiapkan 2 mobil logistik. Kita juga sudah menentukan charging point di mana, sehingga saat kita dalam perjalanan selalu ada tempat charging untuk mobil listrik ini. Wah, seperti handphone harus ada power bank-nya, Mas. Betul, ya? betul. Kalau ada charging sendiri, kira-kira di titik-titik mana saja ya nanti? Yang tentunya karena kita dapat sponsor dari PLN, jadi yang pasti di setiap kantor unit PLN akan bersedia untuk menjadi tempat charging. Untuk Mas, jangan-jangan nanti yang lebih kuat ini mobilnya timbang orang-orangnya sendiri ya. Bisa jadi Dari begitu, Sabang Mbak. sampai Betul, Merauke. Kira-kira betul. nanti siapa saja Mas yang akan mengendarai atau bahkan konvoy untuk melakukan Ya perjalanan? mungkin salah satunya saya, ada beberapa kawan lagi sekitar 10 sampai 12 orang. Mas, kira-kira ini kan mobil sudah itu Mas ya, sudah keren lah ya. Iya. Tapi kira-kira ada evaluasi apa yang mungkin nantinya akan lebih dipersiapkan untuk persiapan touring kali ini? Apa yang masih harus Oke, karena ini semua komponen kita buat sendiri Mbak, dari motor listrik, controller, dan baterai pack. Jadi masih ada beberapa evaluasi, antara lain masih kita harus menemukan settingan yang tepat antara motor dan controller, sehingga kita bisa menemukan efisiensi, jaraknya nanti yang didapat bisa lebih jauh. Wah, tadi saya menggarisbawahi 100% komponen merupakan hasil karya anak Yes, bangsa betul. atau ITS sendiri. Ya. Pastinya ada kendala. Kira-kira Pasti. kendala apa Mas yang didapatkan teman-teman dari ITS ini? Kendala sebenarnya kita melihatnya lebih ke tantangan sih. Tantangan untuk menghasilkan performa yang tinggi, tetapi efisiensinya juga tinggi. Kadang kan kalau mobil balap itu performanya tinggi tapi efisiensinya rendah. Lah kita ingin tetap efisiensinya itu terjaga, sehingga kalau mobil listrik kita bisa ngomong jaraknya bisa sampai 400 km. Itu dia bisa menyamai dengan mobil pada umumnya. Kalau boleh tahu kecepatan maksimal dari mobil Blitz dan juga hybrid ini berapa Mas? Kalau ini kita setting di 120 sampai 130 km per jam maksimalnya, tapi untuk torsinya memang sangat tinggi. Saya penasaran dengan dalam cupnya. Memang apa bedanya mobil listrik dengan mobil pada umumnya? Di tempat mesin ini Depan nggak ada apa Mbak, kosong Mbak. Mesin hanya ada di belakang. mesin justru di belakang. Baterai di bawah ini. Jadi ini slot bawah ini bisa dibuka, nanti dalamnya baterai. Kira-kira satu baterai ini bisa digunakan sampai berapa jam Mas untuk satu kali cas dan membutuhkan waktu berapa lama cas? Kita kalau baterainya bisa untuk jarak 400 km. Untuk sekali cas waktu yang dibutuhkan 8 hingga 10 jam. Oke, bisa bergabung antara Mbak Santi dan juga Mas Yoga. Ini pertanyaan saya kan, masyarakat Indonesia ini masih awam tentang mobil listrik ini Betul, sendiri. Mbak. Sebenarnya bahkan ada yang mempunyai stigma kalau mobil listrik ini memang mahal, tetapi kalau untuk gas karbonnya juga tidak mengganggu lingkungan. Saran dari Mas dan Mbak untuk masyarakat Indonesia agar ada ide untuk bergerak pindah ke kendaraan dari listrik seperti apa? Apa keunggulannya memang? Ya dia efisiensinya lebih tinggi dan selain itu tidak ada polusi. Jadi kalau dari saya sebenarnya bukan saran. Kami di sini berupaya untuk mengedukasi masyarakat melalui perjalanan 15.000 km ini, sehingga di setiap tempat yang kita lewati masyarakat akan benar-benar bisa melihat bagaimana sih mobil listrik itu, seberapa hebat mobil listrik itu, seberapa dia memiliki efisiensi, dia bisa bersaing dengan mobil pada umumnya, sehingga masyarakat pada umumnya bisa, oh ini loh saatnya kita berpikir ke depan untuk merubah menjadi mobil listrik. Mungkin Mbak Santi ada tambahan sendiri Mbak mengenai mobil listrik ini sendiri bagi masyarakat Indonesia? Yang pasti saatnya masyarakat Indonesia berubah. Kita sudah tidak memiliki banyak lagi energi fosil, makanya inilah solusi dari masa depan. Mbak dan Mas, untuk touring sendiri nantinya akan dilakukan mulai tanggal berapa? Kurang lebih akan kita lakukan start dari tanggal 17 atau 18 Agustus ini Dari Surabaya. Surabaya. Dari Surabaya ke Surabaya. Jadi kita mengelilingi Indonesia.
Baik, terima kasih atas wawancaranya Mas Yoga dan juga Mbak Santi. Ya, Marvin, inilah merupakan inovasi dari Institut Teknologi